Hai teman-teman, pernah gak sih kalian lihat bintang di laut? Ah, bintang di Lowerwood. Yup, namanya bintang laut. Hewan keren yang bentuknya mirip banget sama bintang. Meskipun mereka terlihat tenang di dasar laut, ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dari mereka. Yuk kita jelajahi dunia bintang laut dan temukan fakta-fakta seru yang bakal bikin kamu kagum. Bintang laut adalah makhluk laut yang tergolong ke dalam kelas Echinodermata, sama seperti bulu babi dan teripang. Mereka hidup di dasar laut dan punya lengan-lengan yang biasanya berjumlah 5. Tapi ada juga yang punya lebih dari itu. Bentuknya benar-benar mirip bintang kan? Meski kelihatan kalem dan gak banyak bergerak, bintang laut sebenarnya punya lengan yang kuat banget. Mereka bisa menempel ke bebatuan karang dengan erat dan bahkan bisa buka cangkang kerang. Kerang yang keras saja bisa dibuka sama mereka. Wow, kekuatan super dari bintang laut nih. Salah satu hal yang paling keren dari bintang laut adalah yaitu kemampuan regenerasinya. Jadi ada satu lengan mereka yang putus, mereka bisa tumbuhin lagi loh. Bahkan dari satu lengan yang putus bisa tumbuh bintang laut baru. Wih, keren banget kan? Ini benar-benar hewan yang nggak pernah kehabisan tenaga. Mungkin kalian sedang mikir, gimana caranya bintang laut bergerak? Nah, rahasianya adalah mereka punya kaki tabung yang kecil-kecil di bawah tubuhnya. Kaki ini dipakai untuk merayap di dasar laut, pelan-pelan tapi pasti, tidak seperti orang di bawah. Jadi kalau bintang laut kelihatan diam, sebenarnya mereka lagi jalan, cuma kita nggak sadar karena geraknya sangat lambat banget. Tunggu dulu. Tahu gak sih bintang laut punya mata di ujung setiap lengannya? Meskipun mata mereka nggak melihat dengan detail, mereka bisa mendeteksi cahaya dan gerakan. Jadi tahu kapan harus bergerak atau berhenti. Wah, kayak punya sensor canggih di tubuhnya loh. Kalau kalian kira bintang laut cuma makan dengan cara biasa, kalian salah. Bintang laut punya cara makan yang unik. Mereka bisa keluarin lambungnya ke dalam tubuhnya untuk menyerang mangsa. Jadi, kalau mereka nemu karang atau mangsa lain, lambungnya bakal keluar, menempel di mangsa dan mulai mencerna makanan. Wah, ajaib kan? Di dunia ini ada lebih dari 2000 spesies bintang laut. Mereka hidup di berbagai tempat, dari laut yang dangkal sampai laut yang dalam. Dan bentuknya juga bervariasi, tidak semua punya 5 lengan. Beberapa spesies malah punya lebih dari 20 lengan. Bayangkan betapa uniknya mereka di berbagai penjuru lautan. Bintang laut punya peran penting di ekosistem laut. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi mangsa seperti kerang dan moluska lainnya. Kalau nggak ada bintang laut, populasi mangsa bisa meledak dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi, meskipun kecil dan terlihat tenang, bintang laut punya tugas besar dalam menjaga ekosistem laut. Tapi hati-hati ya, ada beberapa jenis bintang laut yang beracun. Salah satunya adalah crown of thorns starfish, yang bisa menyebabkan luka parah jika tersentuh. Jadi kalau diving atau snorkeling, pastikan jangan sentuh binatang laut meskipun terlihat menggemaskan. Jadi, teman-teman, bintang laut bukan cuma makhluk indah yang ada di dasar laut, tapi juga banyak keunikan yang luar biasa. Dari kekuatan regenerasi, cara makan yang ajaib, sampai peran penting mereka di ekosistem laut. Nah, kalau kalian suka dengan fakta-fakta unik seperti ini, jangan lupa ya,
ketik komen, dan ketik juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di petualangan bawah laut yang seru. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang penuh warna dan keajaiban. Apakah kamu siap untuk bertemu dengan makhluk laut yang unik dan menakjubkan? Yuk kenalan dengan si bulu babi. Makhluk imut yang punya banyak rahasia di balik duri-duri lucunya. Ayo kita mulai perjalanan kita ke kedalaman laut. Apa itu bulu babi? Bulu babi adalah salah satu anggota keluarga Echinodermata. Sama seperti bintang laut dan teripang. Mereka memiliki bentuk bulat dan dilapisi duri-duri lembut yang membuat mereka tampak seperti bola yang lucu. Tapi jangan salah, duri-duri ini sangat berguna untuk melindungi diri dari musuh. Siapa yang berani mendekati bulu babi? Perlu berpikir dua kali sih. Habitat bulu babi. Bulu babi dapat kita temukan di perairan dangkal, biasanya bersembunyi di antara terumbu karang atau di bawah bebatuan. Mereka sangat menyukai tempat-tempat kaya dengan ganggang, di mana mereka bisa makan sambil bersembunyi dari predator. Dengan warna-warna cerahnya, bulu babi selalu memberitahu semua orang, Hey, saya di sini. cara bulu babi bertahan hidup. Bagaimana bulu babi melindungi diri mereka? Ketika mereka terancam, mereka bisa menyemprotkan air dari tubuh atau menutupi diri dengan pasir. Duri-duri tajam mereka juga berfungsi sebagai peringatan bagi predator untuk tidak mendekat. Siapa yang berani mendekat bulu babi harus siap-siap tertusuk. Bulu babi adalah pemakan herbivora. Makanan favorit mereka adalah ganggang. Mereka menggunakan mulutnya yang terletak di bagian bawah tubuh untuk mengunyah makanan. Dengan cara ini, bulu babi juga membantu menjaga kebersihan ekosistem laut. Mereka adalah pahlawan kecil di dasar laut. Mutiara dari bulu babi. Di beberapa budaya, bulu babi dihargai sebagai makanan lezat. Dagingnya yang lembut seringkali dijadikan sashimi atau hidangan laut lainnya. Dan tahukah kamu, bulu babi juga bisa menghasilkan mutiara yang cantik loh. Jadi, bukan hanya sekedar hewan, mereka juga bisa menjadi sumber kekayaan. Bulu babi memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem laut dan memangkas pertumbuhan ganggang yang berlebihan. Mereka membantu menjaga keseimbangan. Selain itu, bulu babi juga menjadi sumber makanan bagi predator laut lainnya, seperti ikan dan kura-kura. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari rantai makanan. Ancaman terhadap bulu babi. Tetapi, sayangnya, bulu babi juga menghadapi ancaman. Polusi, perubahan iklim dapat mempengaruhi habitat mereka. Peningkatan suhu laut dan pencemaran air bisa membuat bulu babi kesulitan untuk bertahan hidup. Kita harus peduli agar mereka tetap bisa hidup di lautan kita. Melindungi bulu babi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi bulu babi? Kita bisa mulai dengan menjaga kebersihan laut, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Dengan cara ini, kita dapat membantu menjaga habitat bulu babi dan makhluk laut lainnya. Jadi, teman-teman, bulu babi bukan hanya makhluk laut yang unik, tetapi mereka juga memiliki banyak peran penting dalam ekosistem laut kita. Mari kita jaga lautan kita agar bulu babi dan teman-teman laut lainnya bisa hidup dan berkembang biak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa. Selamat datang di dunia bawah laut yang penuh warna.
Siapa di sini yang menyukai film Finding Nemo? Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu bintang utama dari film itu, yaitu ikan badut. Sekecil yang lucu dan berani ini punya banyak cerita seru dan fakta menarik. Ayo, kita mulai petualangan kita di lautan yang cerah. Apa itu ikan badut? Ikan badut, atau yang dikenal juga dengan nama clownfish, adalah ikan yang sangat terkenal dengan warna cerahnya. Dengan cara oranye dan garis putihnya, ikan ini terlihat sangat menggemaskan. Tapi, tahukah kamu, ikan badut sepertinya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar loh. Habitat ikan badut. Ikan badut biasanya tinggal di terumbu karang yang hangat dan terlindungi. Mereka memiliki hubungan istimewa dengan anemon laut. Anemon memberikan perlindungan bagi ikan badut, sementara ikan badut membantu menjaga kebersihan anemon. Kerjasama yang sangat baik, bukan? Kehidupan sosial ikan badut. Ikan badut adalah makhluk sosial yang sangat suka hidup dan dalam kelompok. Di dalam kelompok, ada satu ikan jantan yang menjadi pemimpin, dan dia berpasangan dengan ikan betina yang lebih besar. Hubungan mereka sangat kuat, dan mereka saling melindungi satu sama lain dari ancaman. Wah, seru sekali kan persahabatan mereka? Makanan favorit ikan badut. Jadi, apa sih makanan favorit ikan badut? Mereka adalah pemakan omnivora, yang artinya mereka menyukai berbagai jenis makanan. Mereka biasanya memakan plankton, ganggang, dan makanan kecil lainnya. Dengan mulut kecil mereka bisa mengumpulkan makanan dengan sangat cepat. Selain penampilannya yang menggemaskan, ikan badut menjadi terkenal berkat film Finding Nemo. Cerita tentang ikan badut bernama Marlin yang mencari putranya Nemo telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dan siapa yang bisa lupa karakter Dory yang lucu? Film ini membawa perhatian lebih kepada ikan badut dan terumbu karang. Tetapi, ikan badut juga menghadapi beberapa ancaman, seperti perubahan iklim dan pencemaran laut. Kerusakan terumbu karang dapat mengganggu habitat mereka. Kita semua perlu melakukan bagian kita dan menjaga kebersihan laut untuk melindungi ikan badut serta teman-teman laut lainnya. Kita bisa membantu melindungi ikan badut dengan cara yang sederhana, seperti tidak membuang sampah di laut dan menggunakan produk ramah lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan kita juga turut serta dalam melestarikan kehidupan bawah laut yang sangat berharga. Jadi, teman-teman, ikan badut bukan hanya makhluk lucu yang kita lihat di film, tetapi juga memiliki banyak hal menarik tentang kehidupan mereka di bawah laut. Mari kita jaga laut kita agar ikan badut dan teman-teman laut lainnya bisa terus hidup dan berkembang. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak petualangan seru. Dan sampai jumpa. Hai teman-teman, kali ini kita bakal membahas makhluk laut yang super spesial, yaitu kerang tiram. Kerang tiram ini nggak cuma enak buat dimakan, tapi juga dikenal karena harganya sangat mahal. Kenapa sih tiram ini jadi buruan banyak orang? Yuk kita selami dunia tiram dan cari tahu kenapa harganya bisa sangat mahal. Tiram adalah jenis moluska yang hidup di laut atau air payau. Mereka dikenal karena bisa menghasilkan mutiara dan juga daging yang lezat. Tiram punya cangkang yang keras untuk melindungi tubuhnya, dan mereka sering ditemukan di sekitar terumbu karang atau dasar laut yang berlumpur. Salah satu alasan kenapa tiram mahal adalah karena proses penangkapan yang nggak mudah. Selain itu, tiram yang hidup di lingkungan yang bersih dan sehat serta dibudidayakan dengan baik memiliki cita rasa yang jauh lebih lezat. Ditambah lagi, tiram bisa menghasilkan mutiara, dan itu salah satu alasan kenapa harganya bisa melambung tinggi.
Nggak cuma enak dimakan, tiram juga bisa menghasilkan mutiara yang sangat cantik. Mutiara terbentuk ketika ada benda asing masuk ke dalam cangkang tiram. Lalu, tiram melapisinya dengan nacre, atau yang sering kita sebut sebagai lapisan mutiara. Hasilnya, terciptalah mutiara yang berkilau nan indah. Tiram juga sering disajikan sebagai hidangan mewah di restoran kelas atas. Mereka biasanya disajikan mentah dengan sedikit perasan jeruk lemon, atau diolah menjadi hidangan lezat seperti tiram panggang dan lain-lain. Meskipun mahal, banyak orang yang rela membayar mahal untuk menikmati cita rasa segar dan unik dari tiram ini. Tiram nggak cuma mahal dan enak, tapi juga penuh dengan manfaat gizi loh. Mereka kaya akan protein, zat besi, dan vitamin B12. Ini semua baik untuk kesehatan tubuh, terutama untuk menjaga energi dan fungsi otak. Jadi, kalau makan tiram, selain enak, tubuh juga jadi makin sehat. Salah satu hal yang menarik dari tiram adalah mereka membantu menjaga kebersihan air laut. Tiram adalah filter feeder, yang berarti mereka menyaring partikel kecil dari air untuk dimakan. Dengan begitu, mereka membantu membersihkan air laut dan menjaga ekosistem tetap sehat. Tiram juga bisa dibudidayakan oleh manusia. Proses budidaya tiram memerlukan perawatan khusus dan lingkungan yang tepat, seperti air laut yang bersih dan kaya akan nutrisi, dan lain-lain. Budidaya ini penting untuk memenuhi pemerintahan pasar yang tinggi, sekaligus menjaga populasi tiram agar tidak punah di alam liar. Namun, perburuan tiram di alam liar seringkali menyebabkan dampak negatif pada ekosistem laut. Penangkapan berlebihan bisa mengurangi populasi tiram secara drastis dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Karena itu, banyak negara mulai membatasi penangkapan tiram dan mendorong budidaya yang lebih berkelanjutan. Dengan upaya konservasi dan budaya yang berkelanjutan, masa depan tiram bisa tetap cerah. Kita bisa terus menikmati tiram sebagai hidangan lezat sekaligus menjaga kelestarian mereka di alam. Jadi, kalau kamu suka tiram, jangan lupa dukung praktik penangkapan dan budidaya yang ramah lingkungan. Jadi, teman-teman, tiram bukan cuma sekedar makanan mahal, tapi juga makhluk laut yang penuh keajaiban. Mereka membersihkan air laut, menghasilkan mutiara, dan memberikan banyak manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Gimana? Kalian tertarik untuk mencoba tiram? Nah, coba di resto-resto terdekat. Nah, sekarang terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Halo teman-teman, pernahkah kalian penasaran sama ubur-ubur? Makhluk laut yang transparan yang sering terlihat mengambang di lautan. Tapi jangan salah loh, meskipun kelihatannya imut dan tenang, ubur-ubur punya banyak rahasia menarik. Yuk kita kupas tuntas hewan jelly ini. Ubur-ubur ini termasuk makhluk yang paling tua di dunia loh. Mereka sudah ada di lautan kita selama lebih dari 500 juta tahun. Itu berarti mereka ada jauh sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi. Jadi jangan anggap remeh mereka ya. Ubur-ubur ini bisa dibilang nenek moyang dari lautan. Yang paling aneh dari ubur-ubur, mereka nggak punya otak. Ya, serius, jantung nggak punya juga. Jadi, gimana caranya mereka hidup? Nah, ternyata mereka pakai sistem saraf sederhana untuk merasakan lingkungannya. Mereka nggak perlu mikir kayak kita, tapi mereka bisa tetap bertahan hidup. Wah, hebat ya. Tahu nggak? Beberapa spesies ubur-ubur bisa menyala dalam gelap. Mereka punya kemampuan bioluminescence. Bioluminescence yang bikin tubuh mereka berkilau di kegelapan laut.
Biasanya mereka menyala buat mengusir predator atau menarik perhatian. Kayak lampu hias di bawah laut deh. Wah, keren banget. Ada satu spesies ubur-ubur yang disebut Turritopsis londrini, yang angel lagi, yang bisa hidup selamanya. Loh, kok bisa? Nah, ubur-ubur ini punya kemampuan buat mengulang hidupnya. Ketika mereka terluka atau menua, mereka bisa kembali ke tahap awal kehidupan dan tumbuh lagi, seolah-olah mereka terus hidup tanpa akhir. Lama gak dimakan atau terjebak di kondisi buruk. Tapi, hati-hati ya, gak semua ubur-ubur aman buat dilihat dari dekat. Ada satu spesies ubur-ubur yang dikenal sangat berbahaya, namanya box jellyfish. Ubur-ubur ini punya sengatan yang sangat kuat, bahkan bisa membahayakan nyawa manusia. Jadi, kalau lagi di pantai dan lihat ubur-ubur, jangan sekali-sekali mencoba untuk menyentuhnya ya. Ubur-ubur punya siklus hidup yang menarik. Mereka mulai hidup sebagai polip yang nempel di dasar laut kayak tumbuhan kecil. Nah, dari polip ini, ubur-ubur kecil yang kita kenal bakal muncul dan mulai mengambang di lautan. Unik banget ya. Dari proses transformasi mereka. Selain itu, ubur-ubur bisa hidup di berbagai tempat, dari lautan hangat sampai yang dingin, dari perairan dalam hingga dangkal. Dan tahukah kalian, ubur-ubur terdiri dari 95% air. Makanya mereka terlihat transparan dan lembut banget. Wah, hewan ini benar-benar menakjubkan ya. Jadi, gimana teman-teman? Keren banget kan ubur-ubur ini? Dari makhluk tanpa otak sampai hidup selamanya, ubur-ubur memang nggak ada duanya. Kalau suka fakta seru seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.